الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan di siang hari sekarang ini, yakni tanggal 12 Syawal, kita bisa atau kita masih sempat untuk merayakan dan melaksanakan kewajiban ibadah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga dan mudah-mudahan dapat kita dan umat masing-masing yang baik kita dan tujuan baik kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas sebagai amal soleh dan membuktikan bahwasanya kita ini ingin menjadi orang-orang yang soleh, ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam. Semoga dari kemudahan kita berdoa limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, dari alam kejahilian, dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kami selaku khatib di siang hari sekarang ini, kami mengajak kepada seluruh hadirin tanpa terkecuali dan juga kepada kami pribadi agar sekiranya kita selalu meningkatkan kualitas rasa keimanan, rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Karena cuma dengan sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Masyarul muslimin, para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mungkin tidak terasa telah 2 hari atau telah 3 hari tim kita telah meninggalkan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuknya bulan Ramadan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengorbankan doa-doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini disampaikan pada bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan yang telah lalu. Namun setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kurang lebih daripada 2 bulan bertanya kami pada bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan itu tiba, apakah kita telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sepenuh hati? Apakah kita telah melaksanakan kesunatan di bulan Ramadan dengan seikhlas mungkin? Ataupun bulan Ramadan
itu cuma dijadikan sebagai momentum ataupun cuma disediakan sebagai kenangan saja, sehingga kita di bulan Ramadan tidak bisa, tidak sampai untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan sepenuh hati, dengan secara sempurna, sehingga katanya Rasulullah SAW bahkan di antara Ramadan celaka dan sangat nistapa bagi orang-orang yang telah sampai di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan itu tidak bisa menjadikan penyebab diampuninya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bulan Ramadan telah lalu cuma menjadikan kenangan bagi kita semua. Maka demikian bulan Ramadan telah lalu, maka tinggal penyesalan dalam hati-hati kita. Karena apa? Karena bulan Ramadan terdapat rahmat, maghfirah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, masyarakat muslimin rahimahullah, walaupun bulan Ramadan telah lalu, maka kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agar dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kesalahan-kesalahan kita juga diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, momen-momen dibukti hari raya sekarang ini, Idul Fitri, maka sempatkanlah kita untuk menjalin silaturahim, kita maafkan kepada anda yang tahu dan sanak famili, dan bahkan kepada kerabat-kerabat terdekat, dan juga yang paling utama ialah meminta maaf dan ampunan kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah dan Tuhanmu telah memastikan agar jangan sekali-kali engkau menyembah kepada Allah, dan jangan sekali-kali engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibarengi ataupun disertai dengan berdoa baik kepada kedua orang tua kita. Maka seandainya kita masih ada punya orang tua semuanya di rumah kita masing-masing ataupun di perantauan dimanapun berada, maka demikian momentum di hari raya sekarang ini, maka minta maaflah dan minta pengampunan serta minta barakah kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena juga kata Rasulullah SAW, bukan dengan abawaihi, sangat celaka dan nistapa bagi orang yang masih mempunyai kedua orang tua, tetapi kedua orang tua itu tidak bisa menyebabkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ini, bahkan kita ini sempat untuk melaksanakan ibadah di masjid kita tercinta, tetapi kita melalaikan dan juga melemparkan kedua orang tua. Kita bisa melaksanakan ibadah yang sejauh tinggi dan sebagainya, tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua dan kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala sampai ibadah melaksanakan umrah dan juga melaksanakan haji ke Baitullah, tetapi andai kata kedua orang tua tidak berilai, tidak beribadah kepada kita, maka niscaya sekudang apapun, setinggi apapun, dan juga setumpu apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan sia-sia. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW menyatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka demikian, sebelum kita minta maaf kepada anda yang tauladan, maka minta maaflah terlebih dahulu kepada kedua orang tua, agar kedua orang tua kita berelai dan merestui akan kehidupan kita dan juga memberikan berkah dalam kehidupan kita, sehingga setiap melaksanakan sholat, setiap malam dan setiap doanya selalu memanjatkan doa agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman, dan juga dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masyaallah muslimin wa syukurul mukminin rahimakumullah. Pada demikian kesempatan sekarang ini, kalau sumpahnya kedua orang tua ini telah tiada, maka sempatkanlah untuk datang ke kuburannya, minta maaf
dan bermodalnya di kuburnya itu. Karena apa? Karena orang-orang tua itu meminta kiriman daripada doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh yang bisa mengantarkan kedua orang tua, yang bisa menjadikan kesejukan di dalam kuburnya, dan juga bisa terlepasnya belenggu daripada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Maka demikian, marilah kita saat sekarang ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan kepada kedua orang tua dengan mengucapkan dengan kata-kata Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, sehingga kita ini semua ini menjadi orang-orang yang soleh ataupun menjadi anak-anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جاد فيه وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وذروا الفاحش ما ظهر منها وما بطن، وحاضروا الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسمى بملائكة نفسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة، وارزقنا زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في أي بلاد كانت، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا